Terima kasih ya tim musik, sangat luar biasa. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kami akan mengangkat tema kemenangan sejati dengan perlengkapan rohani. Kita akan bahas ada 3 bagian ya. Bagian pertama yaitu dosa asal setiap kita. Dari mana sih? Yang kedua, bagian kedua, kita tahu bahwa Kristus Tuhan adalah Tuhan 100% dan Dia adalah manusia 100%. Dan bagian ketiga, perlengkapan rohani yang diberikan kepada setiap kita untuk kita menangkan diri kita dulu. Oke, yang pertama kita lihat bahwa kita harus mengetahui peperangan yang sesungguhnya. Peperangan yang sesungguhnya dimulai dari godaan iblis kepada Adam dan Hawa. Nah, ini yang bagian pertama ya. Kehidupan manusia semula itu ada di Kejadian 1:26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Otoritas yang diberikan kepada setiap kita luar biasa ya. Kemudian kita diberikan roh napas kehidupan. Ada di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Yahweh Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah. Dari debu tanah, dunia, bumi. Dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi napas kehidupan, bukan separuh nafas loh ya. Napas kehidupan. Ini ada di dalam kita itu yang dari Yahweh Elohim. Ya, amin ya. Oke. Di yang lalu kita ada bahas mengenai dimensi kehidupan. Ketika kita sadar akan hal ini, dimensi kehidupan kita mau bawa kemana? Mau orientasinya ke dunia, mau orientasinya ke rohani. Ya, ketika kita masuk ke dalam roh, saya yakin kitanya itu dibentuk, jiwa kita itu ya, jiwa itu kehendak bebas ya. Ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu dibawa menjadi ke dalam jalannya Tuhan otomatis. Oke, nextnya. Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Ya, demikian firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Asumsi ya. Dulu pernah diterangkan pola pikir itu yang paling rendah itu asumsi. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Lalu suaminya pun memakannya. Oke. Kemudian kita baca di Kejadian 3 ayat 23. Kalau mau baca lengkap nanti di Kejadian ya, dibacain semua step by step, direnungi ya. Sekarang ada AI dicari pengertiannya, bahasa aslinya. Semua komplit. Ya. Lalu Yahweh Elohim mengusir mengusir mereka dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil debu tanah. Jadi otomatis, waduh, kamu tidak taat gitu. Ya udah, kamu coba deh berusaha dengan apa yang sudah kamu dapat, apa yang daripada debu tanah ini kamu usahakan di situ. Oke, nextnya. Kita mengetahui peperangan yang sesungguhnya itu akhirnya ya, karena orientasinya kepada dunia itu,
dan kita ini dirangsang, diintimidasi oleh begitu banyak berita, terutama di media sosial, apalagi kalau tanggal dan bulannya itu kembar ya, 11, 22, 33 tuh, ya kan? Udah tahu sendiri ya, itu kadang-kadang ada buat terlarang juga. Ya. Nah, dikatakan di sini di 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, itu yang dipengaruhi oleh tipu muslihat iblis ya. Nah, akhirnya kitanya menghadapi, kita ngomong, waduh ini intimidasinya kencang, minta didoain dan sebagainya gitu loh. Tuntunan kehidupan dunia kita ini sekarang ini membawa kepada keinginan duniawi. Ya, kita juga tahu, termasuk anak-anak Tuhan yang tidak tahan godaan ya pada hari ini, kaget luar biasa, juga terlibat di dalam korupsi dan sebagainya yang sangat besar. Ya, terjadi luar biasa. Jadi dikatakan musuh terbesar itu apa? Diri kita sendiri loh. Kita bisa kontrol nggak? Adam dan Hawa juga sama kan, diberikan kehendak bebas. Setiap kita sampai nanti, sampai kapanpun, sampai selama-lamanya, kita itu mendapatkan kehendak bebas kita. Ya, dikatakan oleh Dwight L. Moody itu, penginjil di Amerika pada abad ke-19, harus diakui bahwa menaklukkan diri sendiri merupakan hal yang sulit. Ini confirm loh. Terus para filsuf ya, Socrates, Plato, Aristoteles ya, saya ambil dari Plato. Kemenangan pertama dan yang terbaik adalah menaklukkan diri sendiri. Sebenarnya mau dikatakan itu menaklukkan keinginannya, keinginan sendiri ya, itu yang paling penting. Oke, nextnya. Nah itu asal muasal daripada dosa ya, yang otomatis kita itu dipengaruhi oleh gaya tarik dosa itu, karena kita di bumi itu terjadi tadi lebih banyak orientasinya di keinginan. Kita tahu bahwa Kristus Tuhan itu 100% Tuhan. Tapi dengan karya terbesar, dia mau menjadi manusia 100%. Dia mau menjadi manusia 100% untuk merasakan penderitaan manusia, untuk merasakan intimidasi di bumi ini. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia terus berusaha menyalami apa yang dialami oleh manusia. Dia juga connection dengan Bapaknya, terhubung terus, dan melakukan puasa selama 40 hari. Kemudian yang terjadi adalah dia dicobain. Coba deh kita puasa, enggak usah 40 hari. 1 hari aja. Istilahnya kalau awalnya itu intermittent katanya susah banget gitu. Masa makan cuma 2 hari? Diatur lagi makannya, ya kan? Untuk mendapatkan istilahnya sekarang body goal. Body goal katanya. Ya kan? Tuhan Yesus juga sama, dia sebagai manusia 100%. Dia diuji, bener nggak Tuhan Yesus itu Tuhan? Ya, dicobain oleh iblis. Lalu berkata iblis kepadanya loh, jika engkau anak Elohim, suruhlah batu ini jadi roti. Roti coklat, roti gandum, ya, supaya benar-benar, pengen sekali makannya gitu. Yang kedua cobaannya adalah, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi di bawah di atas dikasih lihat nih, ini kekuasaannya. Itu ada luar biasa tuh, lihat tuh gedung-gedung tinggi, ada kehidupan malam, kehidupan subuh, kehidupan pagi, kehidupan siang, semuanya diberikan. Mau enggak? Cuman satu loh syaratnya, menyembah aja aku kasih. Nah kita anak-anak Tuhan juga sama kan? Mau enggak kita menyembah kepada duniawi itu? Itu sementara semua.
Sementara, percaya deh. Oke. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Tuhan. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ya kan? Pasti malaikat-malaikat diutus oleh Tuhan untuk menjaga dia. Menjaga Kristus. Ya, oke. Nextnya. Kristus hanya taat kepada firman sebagai manusia. Jadi kita juga sebagai manusia itu kita harus berjalan bersama Kristus, harus belajar bersama Kristus, harus berubah seperti Kristus di dalam seperti manusia. Manusianya yang taat. Kemudian apa yang dikatakan oleh Kristus Yesus, kemenangan Kristus ya. Ada tertulis. Jadi udah dikasih hukum tuh, ada tertulis. Artinya kan jangan melanggar dong, ada tertulis. Ya kan? Artinya merujuk kepada firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Firman Tuhan yang ada di dalam relunam kita. Menjadi rema kepada kita. Ya. Dikatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, kepada iblis itu, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian Yesus menjawab, pencobaan kedua, dikatakan apa? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Kita semua harus berbakti kepada Tuhan yang benar. Tuhan Elohim kita. Yang ketiga, pencobaan ketiga, Yesus menjawab katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Hari ini kita mau berkat, kita mau bertemu dengan firman Tuhan, semuanya ada di dalam satu gadget kita. Luar biasa. Kita mau kemana-mana, mau ke luar negeri, ya. Curious kita juga bisa dipakai. Walaupun mata uang asing, kita bisa belanja. Dulu kita bingung, kok dari China orang pakai WePay segala macam, dia bisa belanja di Bali, di restoran. Yang penting ada WePay, tok, gitu. Langsung diterjemahkan kepada rupiah. Hari ini kita nggak kalah loh. Justru itu kita jangan dipakai, dijajah oleh pembayaran dengan alat lain. Anak-anak Indonesia ini luar biasa. Saya pakai tak bayar semua ada. Yang penting apa? Ada saldonya. Nah, itu yang paling penting. Kalau nggak ada saldonya, kok pastor ngomong bisa? Gua gini-gini nggak bisa loh yang nggak ada saldonya. Saldonya itu apa? Firman ya. Lawannya firman. Oke, next. Jadi yang pertama itu kita tahu asal muasal dosa. Kita ngerti ya bahwa gravitasi dosa itu narik kita ke dunia. Ada di sini semuanya. Pagi-pagi kita bangun. Begitu buka HP, beritanya luar biasa. TikTok aja kalau jadi algoritma ya begitu. Kita suka lihat TikTok, muncul semua. Lihat siapa nih? Macam-macam. Ada DJ Panda dan sebagainya ya. Tahu juga tuh. Ya kan? Semua keluar. Yes, bukan sengaja karena beritanya kan ada. Semua ada. Kaget, kok ada berita gini. Wah, sekarang udah benar-benar luar biasa. Tapi kita harus sujud, langsung lihat firman dulu. Kita mesti mesbah. Kita mesti datang kepada Dia. Connecting with God. Terhubung terus. Tuhan Yesus terhubung terus ya. Jadi Tuhan Yesus pun ketika Dia selesai, Dia mau terhubung dengan Tuhan. Ya kan? Dan langsung connect karena Dia tahu ya. Wi-Fi code-nya ya. Tuhan Elohimku. Password-nya Alkitab. Dia ketik langsung masuk, tersambung, terhubung ya. Connection-nya kuat banget. Bukan 4G loh. Itu udah udah G-nya lebih lagi. Unlimited G ya. Oke, kita identifikasi musuh kita yang sebenarnya. Kita lihat di Efesus 6, 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Ya, tadi lagu-lagunya ya luar biasa. Terus dikatakan apa di ayat 11? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Ya, udah tahu, begitu cek, waduh, nggak bisa kiri, saldo kurang. Caranya gimana isi? Pinjol kan, gampang kan? Nah itu kan bahaya kan? Ya, ya ada, kebetulan saya juga ketua di koperasi gereja. Ada yang utang, dia rasa, waduh, dia ikut temennya tuh, dia ikut tuh. Berangkat jalan-jalan, senang foto-foto, terus belanja gitu. 1 kali, 2 kali. Akhirnya dia nggak bisa bayar. Dia berutang. Dia berutang tuh akhirnya nggak bisa bayar lagi. Dia buka lagi yang lain, buka lagi yang lain. Tahu nggak dia pinjam pinjol itu, waktu kemarin ngaku ke saya pertama 5. Ternyata bareng sama istrinya datang buka ada 15. Terus didata lagi orang tuanya dipanggil kurang lebih ada 20 pinjol. Totalnya itu sebenarnya menurut saya sih dia utang mungkin sekitar 150 juta gitu mungkin. Terakhir outstandingnya ini karena dia nggak bisa apa-apa 700 juta loh. Orang tuanya pingsan langsung. Terus dia marah, nyesel apa banting-banting ini. Bagus begitu atau lebih bagus kita mencegah dulu? Itu kan keinginan yang dikendalikan oleh dunia, keinginan yang sebenarnya tidak mampu, ya, tapi ada fasilitas lain yang saya bilang ada di genggaman kita. Saldo nggak cukup aja ada loh. Kita nggak bisa bayar pinjol aja, kita nggak bisa bayar pinjaman aja, itu ada way out-nya lagi loh. Ya diajak apa? Berjudi. Oh iya, itu serius. Serius banget. Ya karena saya ada bergerak di bidang keuangan ini, jadi ya kita banyak menyelesaikan hal-hal itu. Sangat menakutkan. Data-data itu udah kurang lebih 80-an triliun rupiah yang pinjam dan meragukan pembayarannya juga cukup besar. Kalangan yang peminjam pun, ini maaf aja, termasuk hamba-hamba. Iya, ya hamba uang maksudnya kan, pasti jatuh. Serius. Ya, oke. Jadi kamu bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging yang kelihatan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu melingkupi semuanya, bukan cuma di Indonesia, semua. Ya, di luar negeri, di Amerika, di mana ya. Lihat aja pemerintahnya, lihat aja penguasanya. Apakah bijak? Kita nggak tahu. Penerapan pajak mereka ke Indonesia sangat luar biasa. Permintaan pembukaan data sangat luar biasa. Ampun. Itu kalau diakses segala macam kita nggak bisa apa-apa loh. Begitu hebatnya mereka, begitu hebatnya teknologi. Hati-hati ya kalau terima undangan pernikahan, tahu kan? Ngerti kan? Begitu dibuka itu akses dan passwordnya kita bisa kebaca loh oleh mereka. Cuma untung ya beberapa provider udah bisa mendetek. Saya kemarin hampir kena. Terus teman ngomong, Pak hati-hati ada yang kirim undangan. Memang kelihatannya anaknya mungkin merit gitu loh. Terus terima, wah hebat juga ya akhirnya gitu. Begitu mau buka, nggak bisa loh. Terus ya saya nggak di Jakarta ya, nggak bisa kebuka. Terus akhirnya dapat berita, jangan dibuka, ada yang kebuka loh.
Orang yang kebuka langsung buru-buru ganti PIN apa segala macam ke bank. Ngeri banget hari ini. Ya, kita bukan melawan apa yang kelihatan. Justru itu kita perlu senjata perlengkapan rohani yang virtual juga. Jadi bukan seperti kita bawa pedang. Kalau kita bilang oke, kita bawa perlengkapan senjata nanti ya ada di halaman 17-18. Itu kan nggak mungkin kita jalan kita ke gereja pakai ketopong, pakai baju sirah, pakai perisai terus datang, kan enggak. Virtual. Ketika ada masalah, pedang kita muncul. Jadi kayak kita main game. Ada gitu loh. Perlindungannya penuh. Ya. Oke, nextnya kita identifikasi ya. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim. Ya. Di Efesus 6, 13-18. Kebenaran yaitu ikat pinggang di 14. Keadilan, baju sirah 14. Kabar Injil, ya kita memakai kasut 15. Iman perisai ya sebagai perisai kita. Ketopong keselamatan, topi baja 17. Firman Tuhan, ya, pedang roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan kebenaran, ya ayat 18. Dan semuanya itu kan kita harus doain. Menjadi suatu kesatuan, menjadi satu password yang kuat. Setiap saat kita bisa munculkan dan dapat untuk menangkis tipu muslihat iblis. Oke, nextnya. Kita bahas satu-satu ya. Kebenaran atau ikat pinggang. Efesus 6:14. Jadi berdirilah tegap. Berikat pingganglah kebenaran. Hidup di dalam kebenaran berarti memiliki integritas dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau kita adil, kalau kita benar ya, biar bagaimanapun, biar divonis pun, diakal-akalin pun biasa itu suatu teaser tok dikasih lihat nih, teaser. Tuhan bukan biarkan ya, tapi itu teaser dari Tuhan, itu kejadian. Tapi pada akhirnya kebenaran yang beracara, bukan masalahnya, tapi kebenaran loh yang akan memerdekakan dia. Kita lihat firman-Nya di Yohanes 8, 31, 32. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi jangan berkata ketidakbenaran loh, itu benar, harus terbuka suami istri. Ya, keterbukaan kan awal pemulihan. Ya. Oke, nextnya. Berbaju sirah kan keadilan. Berperilaku adil dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya di dalam hubungan sesama, tetapi juga di dalam pikiran dan hati kita. Di dalam jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Di mana di dalam hati kita kan kita mau supaya Tuhan berdiam. Ya, ada lagunya ya. Jadi Tuhan mau berdiam di sini. Saya bilang harus adil. Cucu saya 2. Ya, saya bawa dia sekolah hari itu. Kebetulan pas istri lagi berobat, ya lagi sakit. Terus sayanya punya kesempatan, ya pagi-pagi anak saya bilang mau bawa cucu nggak sekolah sekali-sekali. Ya udah bawa dia sekolah. Dua-duanya saya bawa. Kemudian begitu masuk tuh, yang kecil 2 tahunan gitu, dia masih manja gitu. Akong gendong, ya udah. Gendong dong, saya gendong. Terus kan yang gede itu 4 tahunan, kan dia paling disayang ya, karena dia cucu pertama. Begitu gendong yang kecil itu, yang gede akongnya mau gandeng gini, nggak mau loh, dia langsung gini, tes gitu. Dia rasa kayak nggak adil. Ya tapi kalau akong gendong 2 kan nggak mungkin. Ya yang satu 20 kilo, yang satu 18 kilo, waduh jalannya gimana gitu kan. Jadi akhirnya ya harus bertindak, jongkok, cium dia, ya baru dia ketawa-ketawa, baru dia bercanda lagi. Kalau enggak loh, dia berasa enggak adil.
Gitu. Nah, itu kita mesti benar-benar peka ya. Tiba-tiba istri nggak ngomong 2 hari. Kalau nggak peka kan bahaya kan. Kok suami juga nggak ngasih duit nih misalnya. 3 bulan. Ya kan? Kan sebulan sekali katanya. 3 kali. Nah kita nanya, ada apa ya? Kan gitu kan. Nah itu mesti peka juga. Jadi mesti adil. Suami, iman, kepala yang bertanggung jawab gitu kan. Nah ini keadilan. Oke, yang ketiga, kita mesti mengabarkan Injil. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kenapa? Kita udah utang Injil begitu banyak. Ya, apalagi saya dari kecil udah baca, udah diberkati, udah ini. Tapi hati-hati loh, makin kita mau melayani Tuhan, makin dalam gitu kita mengerti. Itu intimidasi, tipu muslihat itu luar biasa. Ya, Pastor Petrus juga tahu. Dihajar di keluarga, dihajar di bisnis, ya kan? Nggak mempan. Sekarang dihajar di kesehatan. Ya kan? Kaget. Sedikit sharing ya. Istri saya batuk pilek terus gitu, sembuh. Habis itu batuk lagi pilek, sembuh, batuk pilek. Ya dia juga di gereja kadang nyanyi gitu. Terus tiba-tiba suaranya nggak bisa keluar. Fokus pengobatan itu semua di THT. Terus dikasih antibiotik dan sebagainya. Akhirnya pada suatu ketika pernah ke luar juga berobat. Dia lihat, di pita suaranya ada titik hitam namanya nodul. Nah itu mesti diobatin, dikasih obat, sembuh. Begitu lagi gitu loh. Lama-lama kan kita nggak tahu dasarnya dari mana. Tapi kita nggak tahu loh. Terus akhirnya dicek namanya endokolonoskopi. Ternyata lambungnya luka. Pantesan. Nah lambung luka itu, lambung itu ya harus makan yang benar. Pagi itu cukup telur lah barangkali. Jangan terlalu kenyang. Kita makan tuh pas, jangan kenyang banget. Ya, jangan sampai ukurannya kan celana. Ya saya ini kurang lebih 10 tahun celananya nggak nambah nomornya sih. Amin ya. Kalau nambah itu kan ukurannya bahaya. Terus baju udah keluar, nah itu hati-hati gitu. Mesti dimasukin kembali. Ya, istilahnya apa? Bertobat lah katanya. Olahraga ya, ototnya dinaikin. Jadi itu terkenal dengan orang bilang GERD. Ternyata GERD di sini ya, karena pola makan. Ini dia hantam ke tenggorokan, hantam ke pita suara. Nah kita juga nggak tahu bagaimana. Terus akhirnya satu hari kolaps gitu. Di rumah sakit berobat terus. Trombosit turun, HB turun. Wah dimasukin itu 5 kantong darah merah, itu HB ya. HB-nya naik dikit. Terus dimasukin lagi trombosit 4 kantong. Trombositnya naik dikit gitu. Akhirnya kita juga kewalahan. Waduh ibu udah di tempat tidur, gak bisa makan berat badan turun drastis gitu. Waduh saya ketakutan. Kita doa. Ya mereka sisterhood-nya dia ada 4 ya. Ada cicinya, dia, ada adiknya 2. Itu sangat luar biasa. Mereka datang berdoa. Semua pendoa nih, pendoa yang dari Makassar, yang di sini yang dipik Pak. Mereka bukan artinya pengangguran, enggak. Punya keluarga, punya bisnis, ya apalagi yang dipik cukup luar biasa gitu. Terus akhirnya mereka putuskan mereka temenin. Ya, terus sampai kapan? Dia ngomong cuma sampai sembuh. Nah itu iman Pak. Sampai sembuh. Gitu, sampai sembuh. Mereka tinggalin semua, mereka berangkat beresin. Itu di sana seminggu hampir normal semuanya. Wah itu puji Tuhan. Ya, itu karena benar-benar tuh. Benar-benar bawa di dalam doa. Saya kontak Pastor Petrus, saya juga akan berangkat ya. Jadi semalam tuh
baru balik. Intimidasinya apa semalam? Naik pesawat, terus delaynya 3 jam. Ya, 3 jam. Jadi nyampe ke rumah kemarin hampir jam-jam 12 lah, jam 11-an, jam 12. Dia mau buat kita tuh ambruk gitu loh. Hari ini, ya saya ada pelayanan 3, ini yang ketiga. Saya start tadi dari jam 6 1 kali, jam 7 1 kali, nah ini jam 10. Masih seger kan? Nah itu bukan dari roti saja loh, dari firman. Oke, amin. Oke, kita lihat. Kita harus memberitakan Injil. Ini yang saya sekarang info bahwa kita harus memberitakan Injil. Kita udah utang banyak. Ya. Biayanya gede. Kita udah gemetaran. Ternyata anak saya bilang, "Kak, mama ada asuransi di cover semua." Terus pesawatnya semua udah dibayar katanya. Hah? Tuhan luar biasa ya. Saya juga kaget. Ya. Jadi membawa kabar baik dan hidup dalam damai sejahtera. Siap untuk memberitakan Injil keselamatan kepada jiwa-jiwa amanat agung. Nah kita kabarkan begitu bukan hanya langsung kita kabarkan ya. Kita mesti connect dengan Tuhan kita. Amanat agung. Dan yakin 1000% pasti bisa. Oke, nextnya. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman yang teguh dan bertumbuh secara berkesinambungan. Akan bertumbuh secara berkesinambungan. Melalui apa? Iman itu bukan melalui, gila gue kemarin di hotel loh, dapat gratis. Aku dapat hadiah loh ini, bukan. Iman yang luar biasa dan bertumbuh adalah melalui apa? Kesengsaraan. Ya, membawa kepada ketekunan, membawa kepada iman dan pengharapan kita dan hanya kepada Kristus Yesus. Ya, ini dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Ini pikiran kita, keraguan, ketakutan. Nah itu memang jebakan, itu memang peperangan rohani yang harus kita hadapin. Ya, oke, nextnya kita lihat ya, terimalah ketopong keselamatan, memahami dan menerima perlindungan keselamatan yang diberikan oleh Kristus dari serangan musuh melalui roh jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak. Saya di dalam usaha pun ya mulai dari kecil, besar sekali gitu ya. Tahu nggak kalau terlalu besar usaha kita, apakah orang-orang nggak jealous? Banyak yang jealous. Dan akhirnya suatu ketika itu masuk ke ranah hukum loh. Masuk ke pengadilan, disomasi, di apa dan sebagainya. Dan ketika saya masuk ke pengadilan saya lihat, kasih itu sabar, damai itu indah. Wah ini semua firman. Semua firman. Saya bilang thank you God, thank you God. You are Almighty God. Wah langsung saya doa. Setiap kita berargumentasi, setiap kita ngobrol, ya saya berbicara kebenaran firman. Saya bilang kita cek aja, oke, kita lihat faktanya saja, kita lihat alurnya aja, bagaimana yang benar, ya kan? Saya bilang kita bukan menang atau kalah, kita memastikan faktanya itu benar apa enggak gitu loh. Nah akhirnya berjalan. Dan ini juga belum selesai. Belum selesai satu dihajar oleh istri masuk rumah sakit. Istri saya itu aktif banget loh. Dia belum pernah sakit. Belum pernah. Kita asuransi juga udah 15 tahunan kita gak pernah klaim. Ya kan? Baru sekarang klaim. Klaim asuransi aja kita gak ngerti gimana klaimnya. Nah untung agennya baik ya, luar biasa, bantu dan sebagainya. Ya kan? Jadi serangan itu dengan ketopong keselamatan itu, ya kita jatuh, ada loh perlindungannya. Kita nggak apa-apa. Itu kan sama di 2 Korintus 4, 8-9. Kita ditindas, kita dihajar, itu tetap di dalam perlindungan Tuhan.
Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti menang. Pasti loh jaminannya. Oke, yang 6. Nah, pedang roh yaitu firman Tuhan. Menggunakan firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan iblis dan menguatkan diri kita. Selalu berjaga-jaga dengan firman Tuhan ya di saat teduh. Nah, saya ini bukan di saat teduh tok. Ya kalau di pengadilan itu ya kita tunggu, dikatakan jam 9, ya kira-kira mungkin yang paling cepat tuh kalau jam 9 jam 11. Bisa sampai sore gitu. Waktu kosong itu dia mau bahas segala macam, saya tunduk kepada Tuhan, saya baca firman. Tuhan berikanlah saya firman yang menguatkan. Berikanlah firman-Mu sebagai pedang roh saya. Tuhan biarlah saya menjadi showcase daripada Kristus Yesus. Biarlah firman-Mu yang nyata. Dan arah anginnya itu mungkin 10 kali sidang itu. Sidang pertama, kedua, ketiga, keempat. Arah anginnya ke sana. Setelah keempat, kelima, keenam, arah anginnya ke kita gitu loh. Karena kebenaran itu. Kebenaran firman. Ya. Sama, istri cek ini. Terus tiba-tiba dikatakan, oh ini kayaknya masalah darah. Karena begitu HB turun, masukin darah habis gitu terus turun lagi. Nah itu kan berbahaya. Kalau dia di 5, 4 terus trombosit 16 itu gawat sekali loh. Udah aduh. Dan banyak kasus di Indonesia katanya itu deteksinya kurang lebih awal dan akhirnya bisa game. Banyak. Oke. Selalu berjaga-jaga dengan firman Tuhan. Setiap saat, dimanapun. Ya, jangan kita berharap berkat-berkat dunia, flexing dan sebagainya. Jadi kita itu supaya berkenan kepada Tuhan. Bukan berkenan kepada orang. Bukan orang lihat, hebat loh. Ya. Dulu saya juga begitu. Hobi mobil, segala macam. Sekarang saya bilang Tuhan saya mau bertobat. Ya kan? Alihkan ke yang lain. Bagaimana jiwa-jiwa itu yang paling penting. Oke, nextnya yang ke-7. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan. Memohon kekuatan, hikmat, dan perlindungan iman percaya dalam menghadapi peperangan rohani. Adik istri saya setiap jam berdoa. Setiap jam. Nah akhirnya diputuskan saya juga berangkat. Kita setiap jam berdoa. Sebenarnya kejadiannya kan berangkatnya itu sebelum 17 Agustus. Nah kebetulan 17 Agustus itu kan saya bawa juga di gereja gitu. Perayaan Agustus dan istri saya ngomong apa? Pak, kamu layani Tuhan dulu. Mereka ini tiba-tiba mau bawa semua kok. Mereka komitmen kok. Kamu layanin Tuhan deh. Saya katanya. Dia pakai saya kan. Langsung melulu. Iya, oke. Nah, sama jadwalnya hari ini. Kemarin Kamis saya berangkat, Sabtu balik. Dia bilang apa? Kalau mau datang boleh, tapi Sabtu harus balik gitu. Karena kebetulan Minggu acaranya banyak. Kita mesti melayani Tuhan. Kan bisa aja saya beralasan dong. Waduh sorry nih, Pastor Petrus tunda apa, enggak loh. Saya coba karena saya tahu ini peperangan rohani. Ini kan peperangan rohani gitu. Oke, nextnya. Ya kita lihat ini. Ya, luar biasa ya. Ada pedang roh, ada ketopong, keselamatan, ada kasut. Gospel of Peace ya, pengabaran Injil. Ini tahu nggak, kayak orang yang ngerti main game, saya bilang, kita nggak pakai begini. Ini Rasul Paulus menulis ini, waktu itu kayak tentara Romawi yang luar biasa. Panah segala macam, ada perisai, seal of faith. Kita dengan iman percaya, apapun nggak bisa tembus loh. Jadi, tapi virtual kalau di dalam kita. Kayak di dalam saya nih, lihat nggak ketopongnya? Nggak ada kan? Ya pasti nggak ada, kalau lihat bingung sayanya Pak. Ada pedang nggak ada kan virtual. Tapi begitu Tuhan tolong saya Tuhan. Dia kasih pedang.
Ada di sini kan, tinggal buka. Ada firman Tuhan kok. Perlindungannya penuh, pasti. Jadi inilah, the armor of God. Oke, nextnya. Bawalah jiwa-jiwa kepada Kristus. Ya, Matius 11 ayat 12. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, kita bawa jiwa-jiwa sesuai dengan spiritual journey, sesuai dengan kebutuhannya. Ada mungkin fungsi seorang bapak, seorang suami yang tidak berfungsi. Ya, dia bisa kan bawa kepada, mungkin ada spiritual journey, kalau di gereja ada yang pernah dengar pria sejati. Ya, kalau wanitanya kurang bijak, barangkali. Kalau di sini sih nggak ada bijak, semua kelihatan. Di atasnya terus bijak gitu. Bawalah ke wanita bijak gitu kan. Terus kalau problem di bisnis, ya ada juga namanya Kingdom KBC. Komunitas bisnis ya, Kingdom Business. Kingdom Business Community. Ada financial community juga. Ya, mereka juga ada kadang-kadang kan masing-masing dapat karunia dari Tuhan. Ada yang di law segala macam. Mereka bahas, case ini dan sebagainya. Saya biasa kadang-kadang ikut karena memberikan firman kepada mereka. Ya, memberikan pertolongan, memberikan beban, meringankan beban orang lain. Ya, itu kan bukan artinya duit saja. Tapi kan ada 3D. Ada doa, ada daya, ada dana kan yang kita bisa berikan. Ya, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tulus. Kita dengerin orang itu udah luar biasa. Ya. Curhat. Itu lega dia, endorfinnya naik, menyembuhkan dia semua. Perkataan, tindakan menjadi teladan dimanapun kita berada. Di rumah, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung dunia. Tapi jangan kita udah di ujung dunia, Yerusalem kita problem. Artinya mesti balik lagi. Dan Yerusalemnya tidak beres-beres, kan nggak boleh. Ya ngerti ya. Ini oke terus ya. Oke ngerti. Oke. Dan semuanya oleh karena dia, oleh dia, dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Ya, terima kasih Pastor Jeffrey dan Ibu Lili yang masih perawatan, masih di rumah sakit ya. Ya Bapak Ibu, Pak Jeffrey, Pastor Jeffrey khotbah bukan dalam keadaan yang baik. Kita tahu dari tahun kemarin dan sepanjang tahun ini alami ekonomi tantangan yang luar biasa. Berapa M yang sehingga gedung ini hampir dijual. Pak Jeffrey yang belum kenal, Pak Jeffrey inilah pemilik gedung ini. Hampir dijual oleh karena doa kita yang penuh dengan pengharapan dan titik darah penghabisan kita berdoa, nah akhirnya gedung ini tidak dijual. Belum selesai masalah ekonomi, tadi sudah disaksikan Pak Jeffrey ngomong seperti ini. Kalau istriku Pak tidak tepat waktu dilarikan, dibawa berobat keluar, mungkin sudah lewat. Separah itu ya Pak, saya bilang. Kok kelihatan baik-baik saja, tapi gak pernah meninggalkan Tuhan. Barusan dari luar negeri, itu jam 12 malam ya Pak ya, atau siang. Kemarin sampai hanya untuk pelayanan Pak, berarti istri ditinggalkan di sana. Iya. Ekonomi dihantam begitu dahsyat, kesehatan dihantam, tetap hatinya untuk Tuhan. Saya mau menangis loh Pak. Wah, seperti Paulus di penjara, sakit, menderita, tetap melayani Tuhan. Siapapun yang melayani Tuhan di tengah penderitaan, percayalah Tuhan tidak akan mempermalukan. Amin.
Sebelum kita tutup doa firman, Pak Jeffrey saya undang maju ke depan. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita kepada Pak Jeffrey. Di sini Pak, tolong Pastor. Dan Ibu Lili yang sedang masih berada di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Pak Jeffrey tidak akan Engkau biarkan melangkah sendirian. Tuhan tetap membuat Pak Jeffrey ditemani oleh istrinya Ibu Lili sampai puas umurnya, sampai lanjut umurnya, dan tidak ada yang dapat memisahkan sampai mereka benar menikmati usia yang Tuhan berikan. Dan kami percaya Tuhan, Ibu Lili bersama Pak Jeffrey akan terus melangkah bersama Yesus. Tuhan, saat ini kami keluarga Yes Jakarta mengangkat tangan kami untuk Pak Jeffrey dan Ibu Lili yang masih dalam pengobatan di rumah sakit. Diberkatilah Ibu Lili Gozali. Tuhan Yesus menganugerahkan tubuh yang sehat, kuat dan panjang umur. Tuhan Yesus menganugerahkan Ibu Lili untuk terus menemani Pak Jeffrey melayani Tuhan sampai akhir hidup. Melayani Tuhan dengan pengurapan, dengan kesehatan, dengan kekuatan dan berkat yang berlimpah. Tuhan berkati Bapak Jeffrey bersama Ibu Lili. Keturunannya diberkati. Tuhanlah yang memelihara. Apa yang sudah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan tidak ada yang dapat merebut, mengambil berkat yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan buat Pak Jeffrey, Bu Lili dan anak cucu mantunya. Terima kasih, kami seluruh keluarga YHS Jakarta melepaskan berkat buat Pastor Jeffrey dan Ibu Lili. Diberkatilah dengan segala berkat dari surga, dengan berkat kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, panjang umur dan berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak Jeffrey, Ibu Lili sehat, kuat, panjang umur. Haleluya. Amin, amin. Ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti Kau yang selalu, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Mari angkat kedua tanganmu, lambaikan kedua tanganmu bagi Yesus. Sama-sama katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Di tengah badai apapun, Yesus Kristus yang kami andalkan. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi.
Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Tuhan di pihak kami. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami dipermalukan. Hidup kami akan terus naik, naik dan naik. Walaupun tidak kelihatan, tapi ada jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan. Kami siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sambil kita memberikan persembahan, kita dengarkan pengumuman. YHS Church kembali dengan tantangan seru buat kamu. Ikut lomba TikTok Dance. Yesus hebat sekali. Gak perlu jago dance atau gerakan ribet kok. Yang penting gerakannya gampang diikutin dan videonya menarik. Bagikan videomu dan kumpulkan like sebanyak mungkin. Kamu bisa dapetin lagunya langsung di akun TikTok @YHSChurchOfficial sesuai potongan lagu yang diuploadnya. Upload video kamu, tag akun TikTok @YHSChurchOfficial dan pakai hashtag lomba TikTok Dance Yesus hebat sekali. Video yang paling menarik dengan like terbanyak bakal dapat hadiah Rp1.000.000. Batas pengumpulan Rabu 10 September 2025. Pengumuman pemenang Minggu 21 September 2025. Ajak teman, keluarga, atau rekan pelayananmu. Tunjukin kalau Yesus memang hebat sekali. Sampai ketemu di TikTok ya. Sahabat semuanya terberkati oleh ibadah dan firman Tuhan yang disampaikan oleh hari ini. Bilang ke samping kiri kananmu, katakan, datang lagi ya minggu depan. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah ini dengan sukacita. Sebab hanya dalam namanya ada kemenangan. Firman terangi jalanku, beri saya iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Sebab kebenaran-Mu membebaskan setiap kami di tempat ini, Tuhan.
Mari sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Biar musik memuji Tuhan. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Are you ready? Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik semua yang ada di TikTok, yang ada di Zoom, semuanya diberkati Tuhan. Ibu Agnes, Ibu Anggita, Ibu Rika, Ibu keluarga Ibu Fani, Ibu Rinda, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, semua diberkati. Kami percaya juga Tuhan yang ada di TikTok, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan berkat yang sama kami terima juga di tempat ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin.